anak Tuhan boleh bilang anjay nggak? Simak video ini. Ya, haleluya, shalom, salam damai sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya di YouTube channel Willy Marpaung. Dan hari ini saya mau bahas suatu hal yang lagi ribut ya kan di YouTube, lagi ribut di Facebook, lagi ribut di berita-berita mengenai kata anjay ya kan. Nah, sebenarnya apa sih kata anjay dan apakah orang Kristen anak Tuhan boleh mengatakan anjay? Ya kan? Nah, seperti gini, dengarkan. Kalau kita lihat dalam kamus besar bahasa Indonesia, anjay itu kan nggak ada. Ya kan, nggak ada dituliskan kata anjay. Mau kau cari pun sampai ya kamus besar bahasa Indonesia itu nggak akan ada. Ya kan? Nah, tapi dalam kamus bahasa gaul ya kan, itu kan bahasa yang tidak baku, bahasa yang sehari-hari biasa digunakan oleh anak-anak muda gitu ya kan. Nah, anjay itu katanya adalah plesetan daripada kata anjing. Dan di Indonesia ini kita tahu bahwa anjing itu menunjukkan kepada dua hal. Yang pertama, menyebut binatang itu anjing, dan yang kedua adalah ujaran kebencian. Betul? Yang paling parah di mana misalnya kalau misalnya saya berbicara kepada anjing saya, anjing kau anjing. Iya kan? Nah, jadi kenapa dengan kata anjay ini? Ada apa dengan kata anjay kan? Anjay itu kan biasanya diungkapkan satu karena kekaguman. Ya kan, oke, itu hal positif, kekaguman, kagum sama seorang. Ih anjay, si Willy menang juara 1 Olimpiade, gitu lah contoh ya kan. Nah, ada juga yang bilang, ih anjay, soalnya nggak keluar ini, memang kurang ajar dosen. Yang kuliah tahu itu ya kan, dosen bilang, dosen yang ngajar ini ujian gitu kan, waktu latihan gampang, contoh di catatan gampang, ujian soalnya. Dan sering muncul kata-kata seperti itu. Saya udah, sering temukan di kampus saya orang-orangnya, teman-teman saya yang mengatakan kata-kata seperti itu ya kan. Dan apalagi kalau misalnya, oh si Willy di foto sama pacarnya, wih anjay gitu ya. Kenapa mesti kata-kata itu yang keluar ya kan? Kenapa mesti kata-kata yang kotor seperti itu ya kan? Karena begini, anjay itu kan bukan untuk menyebutkan kepada hewan, tapi untuk menyebutkan kepada orang. Kau kagum bersama orang, tapi kau katakan anjing, kan kurang ajar. Padahal Alkitab mengatakan dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-8, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Tapi kan itu bukan cakap kotor Bang Willy, itu kan hanya plesetan-plesetan begini. Dengarkan saya baik-baik. Apakah lewat perkataanmu itu orang-orang diberkati? Saya sendiri nggak diberkati dengan perkataan itu. Saya nggak suka dengan perkataan itu, ya kan? Namun karena ribut di YouTube, makanya saya buatlah ini. Supaya apa? Supaya saya juga bisa memberikan penerangan. Lebih bagus kau katakan hal-hal seperti ini. Lebih bagus kau katakan haleluya. Lebih bagus. Tapi kan, Bang Willy Ilfil 2020 loh. Jangan bilang haleluya. Ya jangan lah. Sampai di surga kau katakan haleluya. Iya kan? Nah, dengarkan baik-baik. Untuk apa kau katakan anjay? Apakah itu membangun? Ya memang Alkitab mengatakan segala sesuatu yang diperbolehkan. Segala sesuatu diperbolehkan, tapi apakah segala sesuatu itu berguna? Apakah segala sesuatu itu membangun? Apakah ketika kau bilang anjay sama orang lain, orang itu sukacita, orang itu diberkati? Gimana? Kalau misalnya orang tidak diberkati, kalau misalnya orang itu tidak sukacita, kenapa harus dikatakan demikian? Ada banyak sekali orang-orang pintar di Indonesia ini yang mengatakan sesuatu, membuat statement, namun hanya menyakiti hati orang lain. Saya tidak menyerang siapa-siapa di sini, tapi hari ini jangan lagi ada kata-kata seperti itu. Jangan ada lagi kata-kata yang kotor keluar dari mulut kita. Ini Alkitab yang bilang, buanglah semua perkataan kotor itu, karena itu perkataan yang gak membangun. Itu bukan perkataan yang baik. Mari kita ucapkan perkataan-perkataan yang baik. Mari kita ucapkan perkataan-perkataan yang membangun, ya kan? Atau misalnya, saya pernah ngomong ke saudara lah, menonton channel subscriber saya. Misalnya saudara, ada yang chat saya, kan? Ada yang WhatsApp saya, Bang Willy, saya udah jatuh lagi dalam dosa perzinahan. Saya sudah melakukan hubungan seks dengan pacar saya. Kalau saya katakan memang anjay, kan? Dia makin terintimidasi, dia nggak diberkati. Tapi kalau saya katakan Jesus love you, Yesus mengasihimu, Yesus menerimamu, Yesus mau memulihkan hidupmu. Ada banyak sekali kata yang bisa engkau ucapkan daripada kata yang kotor itu. Ada banyak sekali kata yang bisa engkau ucapkan dan bisa membangun dan bisa memberkati daripada kata itu.
Saya nggak tahu bagaimana sekarang hukum pidananya dalam mengatakan itu kepada orang lain. Tetapi sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus, sebagai orang yang percaya kepada firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi, petunjuk jalan kehidupan ini, petunjuk kehidupan bagaimana kita harus hidup, buanglah segala kata-kata kotor itu. Karena saya rasa itu tidak membangun, saya rasa itu tidak menjadi berkat. Mari kita ucapkan kata-kata yang memberkati. Mari ucapkan haleluya. Mari katakan God bless you. Kenapa tidak? Kenapa harus yang tadi itu? Nah, hari ini kontrol mulut ini dalam berkata-kata. Ingat baik-baik, kontrol mulut ini dalam berkata-kata. Lebih bagus kita menyanyikan pujian kepada Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian. Suaramu gak bagus, nyanyi aja. Kepadamu ya Yesus Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan. Kepadamu ya Allahku. Jangan ada kata-kata kotor, jangan ada kata-kata makian yang keluar, ya kan? Apapun atau kata-kata negatif, ya kan? Tapi mari kita ucapkan saja ucapan-ucapan yang membangun. Ingat baik-baik, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Itu sebabnya selalu ucapkan berkat, selalu ucapkan kata-kata yang membangun orang lain, yang memotivasi orang lain. Mungkin yang menonton ini, ya kan, ucapkan kata-kata yang baik dengan pacarmu, kepada pacarmu. Ucapkan kata-kata yang baik kepada pasanganmu, kepada anak-anakmu, kepada teman-temanmu, karena itu akan lebih membangun, ya kan, daripada kata-kata kotor, kata-kata kutuk, ya kan, kata-kata yang menyakiti hati. Buanglah itu semuanya, dan biarlah kita semuanya mengerti agar kita menjaga, mengontrol mulut kita ini, mengontrol perkataan kita ini, dan juga mengontrol hati kita, menjaga hati kita. Karena apa yang meluap dari hati itu yang terucapkan. Kalau hati ini penuh dengan kebencian, kalau hati ini penuh dengan dendam, hati ini penuh dengan amarah, hati ini penuh dengan geram. Saya juga merasakannya dalam dunia pekerjaan. Mungkin ada orang-orang yang membuat geram, tapi kontrol hati ini. Ingat bahwa ada kasih Tuhan, ingat bahwa kita harus mengasihi. Maka yang keluar pun adalah perkataan-perkataan kasih. Lebih bagus diam, karena dari banyak bicara ada banyak sekali pelanggaran. Itu kata Amsal. Saya berharap video ini memberkati saudara, dan apabila video ini memberkati, silahkan share, sehingga orang-orang yang suka mengatakan kata-kata kotor bertobatlah dan kembalilah kepada perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang menjadi berkat. Karena mari kita menjadi garam dan menjadi terang di dunia ini. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.